Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Maria Ewalde Kopi SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Nusa Cendana dengan nomor induk mahasiswa 2501195842. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMAK Trinitas Nanotun pada mata pelajaran biologi dengan materi keanekaragaman hayati. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap. Salam. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi, silahkan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Terima kasih. Apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran pada hari ini? Sudah. Baik. Namun sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengawali dengan sebuah doa. Doa yang dipimpin oleh anak Yohanes Kolek. Agnes Genino, Angela M. Lagu, Erwinus E. Kepi, Hadir, Bunda. Kristina Kataus, Kristiana N. Guatepa, Maria C. Sigit, Maria C. Taus, Hadir. Maka baik harapan Ibu, semoga selanjutnya Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. kita pelajari lebih terdahulu atau bab-bab yang sudah kita belajar. Nah, mungkin materi minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Yang tahu bisa angkat tangan. Tentang, silahkan. Baik, jadi materi yang kita pelajari pada minggu lalu atau minggu kemarin yaitu tentang logos artinya apa? Ya udah. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Bios artinya hidup dan logos artinya bukan cabang-cabang dari biologi. Itu ada botani ya toh? Ya. Botani yaitu ilmu yang mempelajari tentang Tumbuhan. zoologi, ilmu yang mempelajari tentang materi pada hari ini, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Ibu membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu mengidentifikasi tipe keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Nah, mungkin ada pendapat lain lagi tentang keanekaragaman hayati atau sama
Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu apa-apa? Keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem hayati. Yang pertama, tingkat keanekaragaman gen. Yang kedua, tingkat keanekaragaman spesies atau jenis. Yang ketiga, tingkat keanekaragaman ekosistem. Keragaman tingkat gen. Nah, tadi di cabang biologi itu gen adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman individu di dalam suatu spesies yang disebabkan oleh perbedaan genetis antar individu. Individu itu artinya satu ya toh? Ya. Enggak. Keanekaragaman gen menyebabkan adanya variasi antar individu macam-macam. Dalam buku cetak itu terdapat di Jepang, bukan di Tunua tapi di Jepang. Terdapat 7 varietas anggur yang dibudidayakan. Dari ke-7 varietas yang terdapat 3 buah anggur, yaitu merah. Semua perhatikan di sini. Dari ke-7 itu mereka dapat 3 warna atau 3 buah. Warna merah. Terus warna apa lagi yang di bawah? Hijau. Dan warna ungu. Jadi ada warna merah, ada warna hitam. Bukan ada perbedaan atau tidak? Ada. Pasti ada ya toh? Ya. Yang pertama itu pada warna, ya toh? Ya. Nah di sini ada berapa warna? 3, yaitu merah, hijau dan ungu. Perbedaan yang kedua, yang kalian lihat pada gambar ini, kira-kira perbedaannya yang kedua itu apa? Bentuk, ada yang bulat dan ada yang lonjong. Perhatikan baik-baik. Jadi yang pertama itu warna ya toh? Ya. Yang kedua itu bentuk. Yang ketiga itu apa? Rasa. Pasti beda ya toh? Ya. Terus perbedaan yang tingkat spesies atau jenis. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies adalah keanekaragaman jenis organisme yang menempati suatu ekosistem sehingga masing-masing organisme memiliki ciri berbeda satu dengan yang lainnya. Sekarang Ibu mau bertanya, dapatkah Anda membedakan kelompok hewan arthropoda yang terletak di antara benua Asia dan Australia, dan di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dengan posisi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Oke. Baik. Sebelum kita lanjut ke bagian diskusi dari materi yang sudah kita belajar ke bahas ini, kira-kira bisa paham atau tidak? Bisa. Bisa sekali atau hanya?
Bisa sekali. Bisa sekali. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada Ibu. Apa yang terjadi jika salah satu tingkat keanekaragaman hayati berkurang? Yang tadi itu ada 3-nya toh, gen, spesies, dan ekosistem. Nah, apa? Ibu minta kita semua berdiri untuk melakukan ice breaking sebentar. Setelah itu baru kita lanjut materi. Jadi Ibu siapkan satu permainan di sini. Judulnya tepuk fokus. Jadi nanti bilang tepuk fokus. Dilihat, mendengar, dipahami, fokus. Bagaimana? Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Nanti Ibu bagikan kamu ke dalam 3 kelompok untuk menyerjakan. Setelah itu maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Di sini ada jumlah. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bersebaran Blora dan Blora Indonesia. Apakah dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai? Oke, kalau begitu sekarang kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dan kelompok 2 dan 3 memberikan pertanyaan. Silakan. Pertanyaan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Tipe ekosistem air dan darat. 1. Ekosistem air. Ekosistem air dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. A. Ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar dengan kadar garam kurang lebih dari 1%. Contoh: sungai, danau, kolam, dan rawa. Ciri-ciri: kadar garam rendah dan suhu air bervariasi tergantung kedalaman dan musim. 2. Ekosistem air laut. Ekosistem air laut adalah ekosistem dengan kadar garam tinggi sekitar 3,5%. Didominasi oleh rumput dan tumbuhan herba lainnya. 4. Gurun. Gurun berlokasi di daerah dengan curah hujan yang sangat rendah. Ciri-ciri: kondisi kering dan panas. Contoh: gurun Sahara dan gurun Gobi. 5. Tundra. Berlokasi di daerah kutub atau pegunungan tinggi. Ciri-ciri: suhu sangat rendah. Sekian hasil materi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Waktu dan kesempatan kami berikan.
negara yang utama. Tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Dalam kesempatan saya berikan kepada tempatnya. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. 1. Keanekaragaman fauna di Indonesia. Keanekaragaman kuning kecil, kasturi raja atau muri kabare, kupu-kupu sayap burung, ular sanca hijau, dan buaya irian. 2. Keanekaragaman flora Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dipengaruhi oleh faktor kondisi fisik lingkungan, terutama iklim yang memiliki perbedaan di berbagai wilayah. Secara umum, persebaran flora di Indonesia dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis. Mengapa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia? Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang ancaman dan upaya pelestarian terhadap keanekaragaman hayati. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan. Ancaman dan pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, ancaman terhadap keanekaragaman hayati. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat mengalami ancaman kepunahan. Salah satunya disebabkan oleh campur tangan manusia terhadap lingkungan yang dapat memengaruhi keanekaragaman hayati. Kepunahan keanekaragaman hayati bisa disebabkan oleh beberapa pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Yang pertama, pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian flora dan fauna di dalam habitat aslinya. Yang kedua, pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian flora dan fauna di luar habitat aslinya. Inilah diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Sebentar saya jelaskan 2 pendekatan utama dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 2 pendekatan utama dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati adalah 1. Pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah melindungi spesies dalam habitat aslinya, misalnya cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. 2. Pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah melindungi spesies di luar habitat aslinya. Apakah kelompok 1 pasti mencapai? Dari kelompok 2? Apa peran Taman Nasional dalam melestarikan keanekaragaman hayati? Baik, saya akan menjawab. Taman Nasional berfungsi sebagai kawasan pelestarian alam yang melindungi ekosistem alam, menjaga keanekaragaman hayati, menyediakan habitat bagi spesies langka dan terancam punah, serta mendukung penelitian, pendidikan, dan pewarisan berkelanjutan. Inilah diskusi kami.
ekosistem air dan darat. Ekosistem air dibagi lagi itu menjadi air tawar dan air laut yang memiliki perbedaan signifikan dalam kadar garam, suhu, dan jenis organisme yang hidup di dalamnya. Itu contohnya seperti sungai, danau, dan kolam. Terus air laut juga meliputi terumbu karang, laut dalam, dan estuari. Oke. Kesimpulan dari kelompok penyebaran flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi karena letak geografisnya yang strategis. Kesimpulan dari kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Pada hari ini cukup sampai di sini. Dan Ibu akan memberikan kesimpulan umum tentang materi yang hari ini kita belajar atau kita bahas bersama. Nah, yang pertama itu tentang keanekaragaman spesies dan ekosistem. Terus yang berikutnya tadi itu ada manfaat dari keanekaragaman hayati. Yang berikut materi yang berikut tadi itu dari kelompok 2 itu tadi tentang ekosistem air tawar dan apa? Ekosistem air laut. Ekosistem air dan darat itu tadi ya ada. Contohnya tadi itu, contoh dari ekosistem air tawar itu adalah sungai. Semua sudah pernah pergi ke sungai? Sudah. Nah, di sungai itu ada apa-apa? Ada ikan, ada apa lagi? Hasil lautnya. Ada apa lagi? Di sekitar sungai itu terdapat apa? Tumbuhan. Contoh yang kedua itu tadi danau. Apakah dari dalam kelas ini ada yang sudah pernah ke danau? Sudah atau belum? Sudah. Yang berikut kolam. Apakah Anda sudah melihat kolam? Ya. Di kolam itu terdapat apa-apa saja? Di sekitar lingkungan sekolah ada kolam? Atau di bagaimana? Ada yang sudah pernah ke kolam? Di kolam itu ada apa-apa saja? Ada keong, ya. Terus apa lain? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Sangat-sangat atau hanya? Sangat-sangat. Sangat-sangat menyenangkan. Oke, terima kasih. Baik, sebelum
pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Ibu akan memberikan tugas yang dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada minggu depan. Silakan catat soal. Jelaskan peranan mikroba dalam pemenuhan sumber pangan masyarakat Indonesia. Sudah? Tugas yang akan dikumpulkan pada minggu depan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita melakukan ice breathing sekali lagi. Ayo berdiri. Itu tentang tepuk wow. Tepuk wow. Liberi W, liberi O, liberi W. Wow. Sekali lagi. Tepuk wow. Liberi W, liberi O, liberi W. Wow. Oke, terima kasih. Silakan. Baik, dari materi yang akan kita bahas pada minggu depan yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Dan di dalam pelajaran itu atau materi itu berkaitan dengan tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup, dan macam-macam klasifikasi. Ya. Itu ada klasifikasi sistem alami dan klasifikasi sistem buatan. Tingkat klasifikasi itu dia digunakan oleh Linnaeus. Nah, di antara anak-anak di sini siapa yang bisa menyebutkan tingkatan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi? Ayo. Urutan tingkat takson dari yang rendah sampai yang tinggi. Mungkin ada yang sudah ada bayangan atau belum. Kalau belum berarti nanti akan dibahas pada materi di minggu depan. Oke, mari kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita semua berdiri untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa berdoa. Dalam nama Bapa Dan Roh Kudus. Amin. yang akan menjelang surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu karena Engkau telah membimbing kami dari awal pelajaran hingga berakhir. Ya Bapak, semoga apa yang kami dapat hari ini bisa berguna bagi kehidupan di masa depan kami. Semua doa dan permohonan kami ini kami sampaikan kehadiran-Mu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa Dan Roh Kudus. Amin. Siap. Salam. Terima kasih Bunda. Sama-sama, sampai jumpa di minggu depan. Ya.